Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini saya bisa membuat video untuk memenuhi tugas dari Sejarah Peradaban Islam dosen pengampu Bapak Ahmad Saifullah MPDI. Dan yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita tunggu di akhir kelak yaum. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rani Destiani Putri dari kelas F. Ingin menjelaskan materi tentang perbedaan Islam normatif dan historis. Yang pertama, Islam normatif adalah Islam pada dimensi yang sakral atau suci. Islam normatif adalah suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada aspek normatif dalam ajaran Islam yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Islam normatif merupakan bentuk tekstual Islam, yaitu pada Al-Quran dan Sunnah. Islam memiliki beberapa kajian. Di antaranya yang pertama yaitu teologi. Teologi, ilmu yang mengkaji tentang ketuhanan. Dan yang kedua tafsir, penjelasan atau pemaknaan. Dan yang ketiga tasawuf, pendekatan diri kepada Tuhan. Yang keempat filsafat, pemikiran. Dan yang kelima fikih, tatanah hukum. Pendekatan pada Islam normatif yaitu suatu pendekatan yang melihat agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau pemikiran manusia. Yang kedua, Islam historis adalah Islam yang sesungguhnya ada di kalangan masyarakat. Islam historis muncul karena sesuatu pemahaman dari setiap individu atau diri sendiri dalam masyarakat tentang kajian Islam secara menyeluruh. Inilah yang disebut sebagai pemikiran Islam. Islam historis merupakan budaya yang dihasilkan setiap berpikir manusia dalam interpretasi atau pemahamannya terhadap teks. Maka Islam saat ini bahkan menjadi sebuah budaya. Melalui pendekatan historis, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka orang tidak akan memahami agama keluar dari konteks sejarah atau historisnya, karena pemahaman itu akan menyesatkan orang yang memahaminya. Islam historis inilah yang dianut oleh Rasulullah SAW. Kajian Islam historis melahirkan beberapa tradisi atau disiplin studi empiris, yaitu antropologi agama, sosiologi agama, dan psikologi agama. Dan hubungan antar Islam normatif dan historis dapat membentuk sebuah hubungan dialektis dan ketegangan. Hubungan dialektis terjadi jika terdapat dialog bolak-balik yang saling menerangi antar teks dan konteks. Hubungan ketegangan akan terjadi jika salah satu menganggap yang lain sebagai ancaman. Menurut ijtihad Amin Abdullah, hubungan antara keduanya itu ibarat sebuah koin dengan dua permukaan. Hubungan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Hubungan keduanya tidak berdiri sendiri-sendiri dan berhadap-hadapan, tetapi keduanya terjalin dan terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu kebutuhan yang kokoh dan kompak. Dalam memahami fenomena keberagaman manusia, makna terdalam dan moralitas keagamaan harus tetap ada, maka secara otomatis ia tidak bisa terhindar dari belenggu ruang dan waktu.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah, dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Kurang lebih saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.